Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yakni pendidikan agama Islam dan Bukhari, saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan kepada Al untuk memimpin doa. Untuk siap untuk mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Selanjutnya, anak-anak, kita melafalkan Asmaul Husna bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Baik, sudah cukup. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, tentu minggu lalu kita sudah belajar pelajaran apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu, anak-anak? Meyakini kitab Allah menjadi generasi pencinta orang yang baik. Luar biasa, meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi yang punya rasa toleransi kepada agama lain. Karena kita ketahui bahwa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan Al-Quran. Oleh karenanya, sebelum pelajaran saya mulai, apabila nanti saya menyampaikan pendidikan agama Islam, kalian menjawab sabda, sabda, luar biasa. Bisa? Bisa. Sambil tangannya digerakkan. Begitu ya, ini untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada kalian. Pendidikan agama Islam, sabda, sabda, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, sebelum saya memulai pelajaran, saya juga ingin melakukan presensi kepada kalian. Nanti yang namanya saya ambil, silahkan menjawab dengan kata hadir Bapak seperti itu. Ihsan, Hadir Bapak. Hakim, Hadir Bapak. Atika, Rida. Hadir Bapak. Baik, semuanya sudah hadir, tidak ada yang absen. Tentu hari ini kalian sudah berangkat dari rumah penuh dengan semangat untuk belajar pada hari ini. Terus, oleh karenanya kalian perlu saya beri cerita terlebih dahulu terkait materi hari ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan gelar amanah yang artinya dapat dipercaya. Karena sejak masa muda Nabi Muhammad SAW dikenal dengan gelar Al-Amin yang artinya orang yang terpercaya. Kenapa? Yang pertama, beliau sering diminta untuk menyimpan barang-barang berharga oleh penduduk Mekah, termasuk kaum Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni dalam berdagang, beliau selalu berperilaku jujur, tidak pernah menipu dalam timbang harga maupun kualitas barang dagangan. Sikap ini membuat beliau sangat disukai oleh para pelanggan karena beliau jujur, dan juga partner dagang yang termasuk yakni Khadijah radhiyallahu anhu yang telah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari. Sebelum ini, saya minta kepada kalian untuk memperhatikan videonya. Silakan dilakukan. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Baik, anak-anak, cukup. Silakan disampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan? Baik, silakan berdiri dan silakan dijelaskan terkait video tadi. Jadi tadi ada seorang anak yang diminta tolong oleh ibunya untuk memberikan bahan-bahan membuat kue. Tapi saat itu Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Agung ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian amanah dan dalilnya. Jadi kalian harus bisa. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk amanah. Yang ketiga, menjelaskan penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hikmah sikap amanah. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah dengan metode PJBL, yakni dengan menggunakan proyek
Jadi kalian nanti akan saya minta untuk membuat poster maupun komik yang mencerminkan sikap jujur dan amanah. Asesmen yang nantinya akan saya lakukan untuk kalian adalah nanti kalian akan melakukan dan menjawab soal-soal yang nanti akan ada saya share bantuannya. Oleh karenanya tolong perhatikan dan simak pelajaran Pak Abdul dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Itu anak-anak ya. Adapun alur pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian akan saya berikan paparan materi, setelah itu membuat kelompok. Setelah membuat kelompok, ketika membuat kelompok saya bagikan LKPD kepada kalian dan kalian mengerjakan merancang untuk pembuatan posternya. Setelah itu minggu depan kalian presentasi untuk poster tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Saya lanjutkan. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, yang pertama akan saya bertanya kepada kalian. Tentu kalian sudah belajar ya kemarin ya? Sudah pasti, karena sudah saya share ya materinya di grup. Kalian sudah membaca juga materinya. Yang pertama adalah apa yang kamu pahami tentang kata amanah? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya. Baik, sudah cukup anak-anak. Silakan siapa yang mau menyimpulkan video tersebut. Saya Pak. Baik, silakan Rija. Jadi dari video yang kita tonton bersama tadi, kita dapat belajar tentang apa itu sifat jujur. Sifat jujur. Anak-anak, perlu saya sampaikan materi Pak Agung untuk hari ini, yakni menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Apa pengertian amanah? Amanah berasal dari bahasa Arab, yakni amanata, yakmanu, aminah, yang berarti amanah, tidak takut, dapat percaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Selanjutnya, bentuk-bentuk amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah, amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap orang lain. Yang pertama, amanah pada Allah, yakni kalian menjalankan perintah Allah, khususnya pada rukun Islam dan juga rukun iman. Kalau amanah terhadap diri sendiri adalah menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang tidak baik. Adapun amanah terhadap orang lain adalah tidak menyakiti orang lain, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab pada orang lain. Tuh. Menerapkan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ya. Jadi kepatuhan dan taat kepada Allah, terus setia pada janji. Selanjutnya anak-anak, silahkan kalian membuat kelompok ya. Saya langsung menunjuk kalian untuk membuat kelompoknya satu meja, gitu ya. Ya. Selanjutnya aku akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah ini ya, silakan diterima ya. Nah tugas kalian sekarang adalah membuat gambar atau komik ya. Ini Danu nanti bergabung dengan kelompok ini ya. Baik. Tugas kalian adalah membuat komik atau poster terkait sikap amanah dan jujur. Gitu. Nah, ada pun contohnya ini seperti ini. Ini adalah contoh dari komik, gitu ya. Terus ini juga contoh dari komik. Ini contoh dari poster sikap amanah. Dan ini contoh dari poster sikap kejujuran. Dan nanti ada poin-poin yang akan masuk dalam penilaian saya. Yang pertama adalah kesesuaian tema. Apakah temanya sudah sesuai belum? Tema kita apa? Pentingnya berbuat jujur dan amanah. Itu. Yang kedua, apakah pesannya sudah sampai? Dan yang terakhir adalah kepatuhan waktu. Waktunya harus sesuai ketika mengirimkan ke saya. Besok dikumpulkan dan kita selesaikan. Jadi ya. Itu. Selanjutnya, anak-anak silakan hari ini untuk merancang. Nah, silakan berdiskusi dengan teman. Sambil kalian berdiskusi, sambil aku melakukan penilaian ya kepada kalian kesungguhan terkait berdiskusi. Silakan dibuat, dirancang ya. Dengan kelompok ini juga mau berbeda. Nah ini saya pinjami. Ya. Silakan alat-alatnya bisa dikeluarkan ya, yang punya pensil warna, lalu yang punya pulpen atau pensil bisa dimanfaatkan sebagainya. Melakukan gambar boleh gambar ya, atau ada rencana pakai Canva boleh dikeluarkan handphonenya ya. Ya boleh silakan dikeluarkan handphonenya. Kalau mau buat pakai Canva atau pakai aplikasi lain boleh.
Baik anak-anak, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Kalian merancang terkait pembuatan poster maupun pembuatan komik, gitu ya. Dan minggu depan harus dikumpulkan ya dan dipresentasikan ya, siap? Baik. Selanjutnya kalian perlu ketahui bahwa sebelumnya silakan dimasukkan dulu rancangan posternya. Boleh dimasukkan ya. Untuk dipakainya di luar, di atas meja saja nggak apa-apa. Baik anak-anak, kita lanjut dengan soal hot, bahwa ada seorang hamba yang beribadah pada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibadah seorang hamba tersebut itu mencerminkan sikap apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Baik, silakan. Ya, karena menurut itu amanah seperti ini juga. Yang pertama adalah Tepuk tangan untuk negara. Baik, benar. Selanjutnya, sebelum Pak Agung melakukan asesmen, ini siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan angkat tangan. saya, Bapak. Ya, silakan kerja. Baik, jadi kesimpulan yang kita pelajari dari materi hari ini adalah tentang amanah dan kejujuran yang merupakan nilai-nilai penting yang dapat membentuk karakter seseorang, membangun kepercayaan dan Baik, selanjutnya anak-anak silakan dikeluarkan handphonenya. Ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Pak Agung ada asesmen untuk kalian untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terkait materi pada hari ini. Silakan. Aku kasih waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan. Selanjutnya, Pak Agung akan melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran Pak Agung ini? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Perasaan kalian bahagia, jiwanya penuh dengan semangat. Sekarang saya tanya, paham apa tidak materinya Pak Agung? Tepuk tangan untuk kalian. Kemudian anak, silakan kalian scan. Itu ya, ada referensi terkait peserta didik. Nah, jadi yang saya tahu kesulitan apa yang kalian alami dalam memahami pelajaran Pak Agung. Baik anak-anak, sudah cukup. Silakan dimasukkan ke dalam tas lagi, handphonenya tidak di dalam lagi. Untuk selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa minggu depan kalian tugasnya adalah mengumpulkan hasil karya berupa poster maupun komik tadi, dan silakan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok yang tadi sudah dibentuk, gitu ya. Dan selanjutnya minggu depan kalian tentu harus belajar lebih semangat lagi dan semangatnya terus membangun. Gitu. Saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Dari saya, Bapak Muhammad Abdul Manjadiansa, pesan saya menjaga wajada. Karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita akhiri. Ini ya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Doa selesai. Baik, saya akhiri anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.